Halo, selamat siang adik-adik. Mudah-mudahan semangatnya tetap semangat pagi. Karena hari ini Kak Erina Koto di Sinaunang Omah akan menemani adik-adik semua untuk belajar. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tentunya Kak Erina tidak sendirian karena akan ditemani oleh seorang guru bahasa Indonesia dari SMA Jati Agung Sidoarjo. Kira-kira siapa? Ya, ada Ibu Widya Aulia bersama dengan Kak Erina di sini. Halo Kak Erina. Selamat siang Ibu. Selamat siang Kak. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kelas 11. Kelas 11. Babnya menilai suatu karya melalui resensi. Menilai suatu karya melalui resensi. Ini dikhususkan untuk adik-adik SMA kelas 11 ya, yang untuk memperdalam mengenai resensi sendiri. Ada yang tahu apa itu resensi? Betul, ada yang jawab review Ibu, betul seperti itu ya? Review, Baik. resensi adalah review. Nah sebetulnya resensi ini sudah ada di jenjang SMP Kak, tetapi kalau di SMP ini penyebutannya bukan resensi, tapi teks ulasan. Teks ulasan. Kalau di SMA ini penyebutannya resensi. Nah apa itu sih resensi? Adik-adik ada yang tahu? Nah ini tuh mapel bahasa Indonesia di semester 2 atau semester genap. Nah resensi sendiri ini berasal dari bahasa Belanda yaitu resenti yang berarti kupasan atau pembahasan. Nah jadi resensi adalah kupasan atau pembahasan serta penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan suatu karya. Plus minusnya. Nah karya apa saja ini Kak yang bisa diresensi? Nah bisa buku ini bisa buku fiksi atau buku non-fiksi. Nah, buku fiksi apa saja contohnya? Bisa novel. Terus cerpen, kumpulan puisi. Ya. Nah, kalau buku non-fiksi contohnya apa? Buku biografi. Sejarah. Nah, kemudian karya ilmiah sama buku pelajaran juga itu disebut buku non-fiksi. Nah, ada film. Termasuk juga ya? Ya, bisa. Wow. Terus ada pementasan drama atau musik. Nah, kalau sekarang ini lagi booming-boomingnya itu drama Korea, Kak. Drama Korea bisa diresensi ya? Bisa. Nah, itu bisa menonton sambil belajar. Ya, jadi kita bisa lihat di sini mungkin ada perbandingannya karena adik-adik mungkin tidak hanya menonton satu film ya, tapi banyak film. Akhirnya mengetahui kira-kira kekurangan dan kelebihannya di mana. Bisa dibandingkan. Yep. Nah, itu. Next. Setelah kita tahu definisi dari resensi, kali ini adalah tujuan dari resensi sendiri. Nah, tujuan resensi sendiri yang pertama untuk mengetahui kekurangan dan kelebihannya pada suatu karya. Kemudian yang kedua memberikan gambaran secara ringkas kepada pembaca. Dan yang ketiga memberikan masukan kepada penulis. Nah ini berupa apa? Berupa kritik dan saran. Ya. Nah itu. Kemudian yang keempat untuk menguji kualitas suatu karya. Dan yang terakhir untuk mengetahui latar belakang suatu karya itu diciptakan. Nah, kenapa karya ini ada? Alasannya apa? Latar belakangnya apa? Nah, kita bisa tahu gitu. Ibu, kalau misalnya kita menulis sebuah resensi, bisa dikatakan ini pendapat dari seseorang yang sedang membaca atau menikmati sebuah pertunjukan. Nah, itu pendapat kita. Pendapat satu orang dan yang lain. Iya. Nanti mungkin yang membuat pertunjukan atau membuat bukunya akan membaca ini sebagai. Nah, ini untuk apa resensi ini? Untuk apa? Memberi gambaran secara ringkas karya itu. Misalnya kita habis baca novel nih Kak. Nah, kita resensi Erina nggak dulu. baca nih? Ya, belum. Yang baca cuma saya. Ibu Widya. Nah, akhirnya saya akan membuat teks secara ringkas dulu. Apa itu bukunya, secara kekurangan, kekurangan dan kelebihannya. Nah, itu untuk apa? Gambaran secara ringkas mengenai buku itu. Jadi mungkin si pembaca ini akan membaca resensi ini, wah sepertinya menarik nih. Saya ingin tahu. Nah, tujuannya resensi ini untuk apa? Untuk menarik perhatian pembaca untuk membaca buku atau karya itu. Nah, untuk menarik perhatian si pembaca yang mungkin belum baca, akhirnya ingin membaca dan mengetahui. Dan mungkin setelah itu juga memiliki resensi yang lain ya, pendapat-pendapat yang lain. Baik, dan ini juga bisa menjadi masukan kepada seorang penulis atau yang membuat pertunjukan tadi ya. Next. Setelah kita tahu tujuan dari resensi dan manfaat resensi sendiri. Nah, manfaatnya resensi ini ada 4. Yang pertama untuk bahan pertimbangan. Maksudnya bahan pertimbangan ini apa? Memberikan gambaran serta untuk mempengaruhi agar pembaca ini mau membaca buku atau yang lain seperti pementasan drama atau film itu tadi, mau melihat dan melihat yang lainnya itu. Biasanya resensi akan ada di sebuah buku.
di depannya atau di belakangnya seperti itu, Bu? Oh, enggak. Oh, Enggak. biasanya akan direkomendasikan Iya. seperti itu. Nah. Oh, baik. Misal, terus yang kedua nilai ekonomis. Nah, nilai ekonomis ini maksudnya apa? Misalkan karya resensi kita itu mau dikirim dan dimuat di majalah atau koran. Nah, kita bisa dapat reward atau imbalannya dari mengirim karya itu. Yes, yes. Nah, yang kedua itu, yang ketiga maksudnya sarana promosi. Nah, maksudnya apa sarana promosi ini? Biasanya yang diresensi adalah karya terbaru. Nah, ini menjadi apa? Media promosi untuk mempromosikan karya itu. Karya terbaru, Nah, entah itu film, entah itu buku ya. Ya. Jadi mungkin yang belum pernah dengar, akhirnya penasaran karena sudah membaca resensinya. Wah, sepertinya menarik, saya ingin tahu juga. Nah, secara tahu. Tuh. Kemudian yang keempat itu adalah pengembangan kreativitas. Nah, maksudnya kreativitas dalam hal apa? Dalam hal menulis. Karena apa? Teks resensi ini harus disajikan semenarik mungkin. Dengan bahasa yang sangat menarik. Iya. Untuk menarik pembaca agar membaca itu tadi buku atau melihat yang lain. Iya. Mungkin di sini kita coba dengan sebuah buku. Berarti kalau adik-adik ini membuat sebuah resensi, apa-apa sih sebenarnya yang mereka benar-benar harus pikirkan di awal, yang harus mereka fokuskan, ataukah itu menjadi pendapat pribadi yang seperti menyenangkan saja gitu menilai? Kalau resensi itu harusnya kita tentukan dulu buku yang kita baca dulu. Nanti ada di sistematikanya Kak, di slide selanjutnya. Oh, untuk bisa menentukan Iya. resensi itu seperti apa? Iya. Baik, next. Oke, sistematika resensi buku. Nah, ini yang akan dibicarakan nanti. Untuk adik-adik yang pasti jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sinaunang Omah. Adik-adik, kita kembali lagi di Sinaunang Omah belajar bahasa Indonesia. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai resensi bersama dengan Ibu Widya di sini. Bu, tadi kan kita sempat bertanya, bagaimana sih kita sistematikanya pada saat kita ingin menulis resensi sendiri? Nah, ini. Boleh kita langsung cek untuk layarnya. Nah, sistematika resensi buku. Mungkin bisa yang sebelumnya. Karena di sini, Ini contoh sistematika meresensi buku, Kak. Nah, yang pertama adalah judul resensi. Ini bukan judul bukunya, tapi judul resensi. resensi, Nah, benar. yang kedua itu perwajahan diri atau jati diri buku atau identitas buku. Nah, ini meliputi apa saja? Judul bukunya, kemudian nama pengarang atau nama penulis, nama penerbit, tahun terbit, kemudian jumlah halaman, jenis hurufnya. Nah, itu. Nah, harga buku ini boleh dicantumkan, boleh tidak, Kak? Baik. Kan. Ini kalau judul resensi berarti kita yang memberikan judul. Iya, kita. Baik. Bukan judul bukunya, tapi judul resensi. Beda. Bukan judul bukunya ya, sekali lagi ini judul resensi. Iya. Jadi misalnya kalau misalnya saya melihat drama Korea, terus saya tulis judul resensinya adalah film tentang drama keluarga, itu termasuk atau bukan? Ini, saya kasih contoh ya, Kak. Boleh. Misalkan saya mau resensi tentang novel Drupadi karya Seno Gumira Aji Dharma. Nah, mungkin judul resensinya adalah kedudukan perempuan pada novel Drupadi karya Seno Gumira Aji Dharma. Oh, jadi melihat point of view-nya ya. Betul. Baik. Betul. Next. Nah, ini Setelah selanjutnya ada ya. judul, kemudian identitas buku, ada pembukaan. Nah, pembuka. Jadi harus apa? Yang bersifat apa? Memancing, menarik perhatian pembaca. Nah, pembukaan ini meliputi apa? Uraian, deskripsi atau rangkuman yang menjelaskan isi buku secara umum. Nah, setelah ada uraian dan deskripsinya, kita buktikan bagian? dengan kutipan atau bagian yang memperjelas isi buku itu. Nah, Lebih setelah- detail lagi kah? apa? Lebih detail lagi kah? Nah, lebih detail setelah diuraikan, kemudian dikasih kutipan untuk memperjelas uraian itu loh, Kak. Nah, kemudian kita kaitkan dengan konteks situasi yang sedang hangat di masyarakat. Oh, Gitu. Berarti diberikan penilaian lain lagi ya. Iya. Oke. Selain dari buku, kita kaitkan dengan konteks yang sedang hangat di masyarakat. Hangat-hangatnya di masyarakat, Oke. benar.
Dan terakhir, bersifat memancing untuk menarik perhatian pembaca. Karena pembukaan harus yang bersifat memancing. Benar. Setelah kita buka kok membosankan, akhirnya kan nggak mau baca. Nggak jadi baca pada itu. akhirnya. Jadi kalau bisa nulis resensi ini benar-benar selain jujur, tapi juga memang harus Yang menarik. menarik. Betul Jadi sekali. pembaca yang tadinya belum membaca ini tertarik untuk Untuk bisa membaca. mengetahui lebih dalam dan saya pengen tahu nih kok sepertinya kalau baca resensinya menarik, menyenangkan. Betul sekali. Next. Nah, ini setelah pembukaan ada pembahasan. Nah, pembahasan ini berisi apa saja? Berisi komentar, ulasan, nah, analisis kritis. Nah, ini Komentar ini dari yang penulis resensi atau orang lain? penulis resensi. Oh, baik. Nah, itu. Nah, berisi komentar, ulasan, analisis kritis, dan penilaian terhadap isi buku. Nah, pembahasan ini berisi tentang gagasan penulis terhadap isi buku itu, Kak. Nah, setelah ada analisis itu, kita juga harus disertakan bukti dan alasannya yang ada di isi buku itu. Bisa memperkuat gitu loh, Kak, pendapat kita, Oh, gagasan baik. kita. Baik. Nah, gitu. Setelah ada alasan dan buktinya, kita juga menyertakan analisis kelebihan dan kekurangan dari buku itu. Nah, setelah itu kita bandingkan dengan sumber-sumber yang lain. Baik, kalau di sini saya melihat sepertinya adik-adik memang harus banyak membaca, Nah, betul banyak sekali. referensi, mengetahui banyak informasi, jadi bisa menilai dengan lebih luas, ya Kak ya di sini, sehingga bisa menghasilkan sebuah komentar, nantinya ulasan, analisis kritik juga, terus juga kita tahu nih kira-kira kenapa kita mengeluarkan pendapat ini ada alasannya dan diperkuat dengan mungkin ada sebuah studi kasusnya mungkin ya. Dan analisis kekuatan dan kelemahannya ini, isi buku ini seperti apa. Berarti ini kalau bisa dibilang juga bermanfaat untuk penulisnya ya. Iya. Jadi dia mengetahui, oh kira-kira nanti next kalau nulis buku lagi berarti resensi ini bisa digunakan untuk betul. selanjutnya. Mungkin satu tema dengan buku yang sebelum diresensi sama yang mau resensi lagi itu boleh. Tapi bisa dikatakan ini kan banyak sekali pendapat yang akan muncul kalau misalnya ada 5 orang menulis resensi, biasanya mereka akan memiliki pendapat yang berbeda walaupun mungkin garis besarnya hampir sama. Iya, betul. Seperti itu Iya, ya. betul sekali, Kak. Karena apa? Itu kan gagasan penulis. Gagasan penulis terhadap benar. isi buku itu. Nah, Baik. Next. setelah ada pembahasan, terus yang kelima yaitu penutup. Nah, penutup ini biasanya rangkuman mengenai keseluruhan isi buku. Sama ada kalimat rekomendasi. Nah, buku ini tuh layak dimiliki atau layak dibaca atau tidak Ya. gitu. Dan Mungkin bahasanya untuk adik-adik yang mungkin suka dengan sebuah buku yang menceritakan tentang sejarah, adik-adik harus wajib baca buku ini. Mungkin kan ada beberapa orang yang berbeda kesukaannya. Ada yang suka buku sejarah, ada yang suka fiksi, ada yang mungkin juga suka tentang drama keluarga. Biasanya dia akan menyarankan untuk kalian yang suka drama keluarga bisa baca novel ini, seperti itu betul, ya. Direkomendasikan. Nah, setelah penutup ada identitas peresensi. Nah, ini juga harus dicantumkan, misalkan kalau teks itu mau dikirim atau dimuat di koran biar tahu siapa yang membuat teks resensi itu dan bisa dipertanggungjawabkan pendapatnya, serta menunjukkan otoritas presensinya atau ini loh teks resensi saya gitu, ini loh punya saya. Benar. Gitu. Ingat ya, kalau menulis resensi ini berarti tidak sembarangan ya. Benar-benar kalau pendapat-pendapat yang dikeluarkan harus bisa dipertanggungjawabkan. Biasanya punya alasan tertentu dan ada bukti-bukti khusus kenapa menilai seperti itu. Kalau kita lihat di sini berarti ada penutup juga meliputi penilaian penulis resensi, mengetahui perlu tidaknya pembaca resensi membaca atau memiliki buku tersebut. Jadi udah tahu dari awal, oh sepertinya saya tidak suka ini filmnya, mungkin bukunya ini tentang hantu, biasanya ketahuan dari awal ya kan ya. Oh mungkin tentang sesuatu yang menyeramkan, nggak jadi baca. Tapi mungkin ada yang suka sesuatu yang misterius, wah sepertinya seru. Nah itu selera biasanya. Selera, dikembalikan lagi itu kenapa perlu kita membaca mungkin, oh resensinya sepertinya oke nih gitu. Kalimat penutup ini lebih mempresentasikan rekomendasi untuk para pembaca meskipun kadang-kadang tidak dinyatakan secara rinci. Jadi ini beda sama rangkuman berarti? Beda. Kalau rangkuman kan sekedar merangkum. Kalau ini kan ada pendapatnya kita juga, Kak, di resensi ini. Berarti di sini tuh hampir mungkin 70% pendapat kita ya? Iya. Pendapat kita mengenai karya itu. Isi karya ini? Iya, betul. Oke.
Dan juga di bagian terakhir ada identitas presensi, dicantumkan di bagian akhir resensi guna menunjukkan otoritas presensinya seperti apa. Kalau adik-adik gimana? Udah siap nih? Karya apa yang baru-baru ini adik-adik selesaikan? Mungkin habis nonton film, baca buku. Rata-rata 2 ini ya. Pertunjukan mungkin kita jarang ya kalau untuk datang ke sebuah pertunjukan kalau akhir-akhir ini. Ya, karena pandemi. Berarti kalau sebuah pertunjukan juga bisa ya? Bisa. Pementasan drama bisa dijadikan objek untuk resensi. Jadi untuk yang ingin menonton, yang lain yang belum menonton bisa menilai resensinya dulu seperti apa. Nantinya juga untuk yang membuat pertunjukan jadi lebih tahu plus minusnya, berarti apa-apa yang harus diperbaiki supaya pertunjukan ini menarik ke depannya. Wah, seru nih ya. Kalau selama ini kita cuman enjoy baca bukunya, nonton filmnya. Kenapa enggak adik-adik belajar untuk bikin resensinya? Sambil nonton, sambil belajar, sambil membaca, nonton, sambil belajar menulis. Bener. Ini ada adik-adik yang juga pernah dapat tugas seperti ini? Ya, sudah ada. Sudah ada ya. Wah, seru nih kalau baca pendapatnya adik-adik yang udah nonton. Biasanya kan mereka suka sekali ya untuk nonton, Biasanya baca kan buku. Anak SMA sekarang kan lebih sukanya drama Korea, Kak. Jadi nontonnya film pengennya Iya, sekarang. gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi yang paling penting adalah harus banyak memiliki referensi. Jadi kalau film nggak cuma satu film, kalau buku juga tidak cuma satu buku supaya bisa mengeluarkan pendapat yang mungkin lebih masuk akal, ada alasannya tersendiri dan bisa dipertanggungjawabkan. Untuk adik-adik jangan kemana-mana, kita akan bahas lagi di segmen berikutnya. Tetaplah di Sinaunang Omah. Halo adik-adik, gimana? Sudah menemukan sebuah karya yang mungkin bisa direkomendasikan untuk kita bisa bikin resensinya? Coba boleh tulis loh di WA masing-masing dari adik-adik. Mungkin kalau punya pertanyaan atau mungkin punya rekomendasi sebuah karya, entah itu film atau mungkin buku atau sebuah pertunjukan, boleh langsung WhatsApp kita ke nomor 0882 1729 0523. Kalau masih bingung, punya pertanyaan, boleh tuliskan pertanyaannya di sana. Kita lanjut lagi ya, Bu Widya ya. Oke, next. Kalau tadi ada sistematikanya untuk bisa menulis resensi, kita akan lihat selanjutnya kita punya langkah-langkah menulis resensi buku. Dan ini langkah-langkahnya ya. Nah, langkah-langkah menulis resensi buku. Yang pertama, tentukan buku yang akan diresensi. Nah, mau buku fiksi atau buku non-fiksi. Kemudian yang kedua, baca buku tersebut dengan seksama. Setelah kita baca, kita tulis identitas buku. Nah, apa saja tadi? Judul bukunya, nama penulis, nama penerbit, tahun terbit, kemudian cetakan yang keberapa, mungkin ada tebal bukunya dan harga buku. Nah, ini bisa dicantumkan, bisa tidak. Jadi ini harus dibaca bukunya sampai selesai dulu, dan yang paling penting harus dengan seksama ya, supaya kita bisa melihat nanti kekurangan atau kelebihan sebuah karya buku ini. Next. Setelah tulis identitas buku, kemudian ditulis biografi singkat penulisnya. Nah, kemudian yang kelima, tulis latar belakang mengapa buku itu ditulis. Secara singkat aja ya. Baik, ini juga alasan dari seorang penulisnya ya? Iya. Kemudian yang keenam itu menulis isi buku. Nah, ini baru kita ceritakan isi buku itu dengan bahasa kita sendiri. Seperti merangkum. Ya, secara singkat dan menarik supaya apa? Supaya orang tertarik untuk membaca buku tersebut. Ingat ya, ini cuman sesingkat saja. Tadi tidak perlu detail. Ya, jadi biar yang baca ini penasaran. Nah, kemudian yang ketujuh, tulis kelebihan dan kekurangan buku tersebut, isi maupun fisiknya. Berarti kalau misalnya mungkin, wah ini hardcovernya kurang tebel, itu juga termasuk? Bisa. Oke. Secara fisik berarti itu, Kak. Kemudian yang kedelapan, baru kita menyimpulkan keseluruhan mengenai buku tersebut. Nah, itu. Biasanya kalau kesimpulan dari keseluruhan mengenai buku ini, termasuk juga, wah sepertinya buku ini layak untuk dimiliki. Nah, seperti layak itu untuk mungkin dibaca ya. atau tidak. Nah, layak dibaca atau tidak, wajib dipunya untuk adik-adik yang mungkin suka dengan cerita tentang percintaan atau mungkin tentang sejarah. Itu termasuk juga salah satu kesimpulan ya. Dari keseluruhan mengenai buku ini. Kalau kita lihat di sini sebenarnya kalau untuk nulis biografinya cukup melihat dari karya yang kita baca.
biografi singkat kan mengenai penulis. Kak. Penulisnya, Iya. cukup kita tinggal contek aja kan ya. Iya. Setelah itu tulis latar belakang juga biasanya akan dituliskan di buku karya buku tersebut. Baru menulis isi buku ini karena kita sudah membaca, kita menceritakan ulang dengan bahasa kita sendiri yang singkat, tidak perlu detail. Jadi kalau misalnya terlalu detail nantinya, wah saya udah baca nih bukunya, Iya, udah paham. nggak jadi baca bukunya. Nggak jadi baca bukunya karena lebih gampang untuk baca tulisan kita ya kan ya. Intinya adalah bagaimana pembaca yang belum membaca yang lain ini tertarik untuk bisa membaca karya buku ini. Dan juga tulis kelebihan dan kekurangan dari buku ini. Mungkin salah satunya adalah terlalu mahal, boleh ya? Iya, boleh. Nah, Bukunya itu boleh terlalu dicantumkan, mahal. boleh tidak Kak kalau untuk harganya. Oke. Kan karena setiap kota kan beda-beda harga buku. Kelebihan dan kekurangan sekali lagi menurut pendapat adik-adik semua yang menulis resensi ini, ya. Setelah itu baru tulis kesimpulannya. Kalau menurut adik-adik kesimpulannya seperti apa? Apakah wajib untuk, ayo semuanya sepertinya bakalan suka banget dengan buku ini, ya? Karena buku ini mungkin menceritakan tentang kejadian-kejadian yang sangat relate dengan kehidupan bermasyarakat kita. Mungkin salah satunya seperti itu ya Kak ya. Oke, next. Nah, ini latihan soalnya nih. Adik-adik sudah siap ya? Coba. Ini akan Kak Erina bacakan di sini ya. Mungkin adik-adik bisa tulis jawabannya kalau sudah tahu duluan melalui WhatsApp kita. Boleh dikirimkan, nanti akan kita bacakan. Baik, latihan soal yang pertama. Biasanya tuh Kak, anak-anak itu lagi bosan kalau misalkan mengerjakan soal-soal bahasa Indonesia. Mengeluh, aduh Bu. Karena bacaannya banyak. Ya, mengantuk, bosan, bukannya apa, bacaannya yang cukup banyak. Nah, ini menjadi PR kita semua untuk membiasakan anak-anak membaca. Karena Bener. literasi itu sangat penting. Benar, kalau sekarang lagi booming sekali untuk bisa nonton, paling tidak adik-adik sempatkan waktu 1 hari untuk membaca. Jadi mungkin jadi orang yang lebih sabar untuk membaca, lebih telaten. Karena kalau nonton kan kita tidak konsen, kita hanya melihat sesuatu yang tinggal disajikan. Tapi kalau membaca membutuhkan sebuah konsentrasi untuk kita memahami sebuah bacaannya. Nah, Jadi untuk adik-adik, yuk kita berlatih sama-sama. Latihan soal yang pertama. Pertemuan Dua Hati karya NH Dini, terbitan PT Gramedia tahun 1986. Dengan tebal buku 85 halaman, menyuguhkan gambar dan kata-kata yang memikat pembaca. Di samping unsur yang lain, sampul buku didominasi warna hijau dengan latar belakang pepohonan. Ilustrasi utama gambar sesosok wanita yang berhadapan dengan seorang bocah cilik. Jika dilihat sepintas, sepertinya sampul buku menggambarkan kasih sayang ibu terhadap anaknya. Kutipan di atas termasuk ke dalam resensi buku fiksi karena A. Memberikan penilaian buku secara subjektif, B. Menjelaskan biografi pengarang, C. Mengemukakan identitas buku secara lengkap, D. Membahas penggunaan bahasa dan pengarang, E. Mengemukakan kekurangan buku. Kalau Kak Erina coba jawab ya Ibu ya, mudah-mudahan bener nih. Kalau salah sepertinya malu. C bukan Kak? nah betul Kak Erina. Bener ya? Ini kalau Kak Erina salah berarti ikutan harus belajar tentang resensi ya. Ini soalnya kan bacaannya masih cukup, nggak seberapa banyak. Biasanya kan satu soal tuh ada beberapa paragraf. Kadang-kadang itu 3 paragraf. Nah. Saya pernah tahu dulu zaman saya sekolah. Nah itu, ini masih berapa? Cuma 1 paragraf aja. Mungkin Ibu Widya bisa menjelaskan kenapa jawabannya tidak A, B, kenapa C, tidak D atau E. Nah ini sudah kelihatan Kak, di situ ada judul buku, kemudian siapa penulisnya, kemudian siapa penerbitnya, tahun terbitnya sudah ada. Nah berarti itu membahas tentang apa? Tentang identitas buku. Nah, jadi kutipan di atas termasuk ke dalam resensi buku fiksi karena mengemukakan identitas buku secara lengkap. Bukan memberikan penilaian buku secara subjektif karena di sini tidak ada menilai sama sekali kalau saya lihat bahkan ya. Tapi dia sepertinya memberikan gambaran sedikit seorang ibu dan seorang wanita, lebih tepatnya dengan seorang bocah. Sepertinya itu adalah kasih sayang ibu terhadap anaknya. Terus menjelaskan biografi pengarang di sini juga tidak ada, hanya satu sempat disebutkan Cuman namanya saja di situ. karya NH Dini. Terus juga bukan membahas penggunaan bahasa dan pengarang. Bahkan tidak dijelaskan sama sekali ya di sini. Dan juga bukan mengemukakan kekurangan buku karena tidak dinilai sama sekali. Oke, next.
Mudah loh adik-adik, asalkan kita benar-benar teliti ya. Ya, betul. Oke, soal yang kedua. Di samping tulisan-tulisan yang mencoba membeberkan konsepisme, postmodernisme, dan pengaruhnya terhadap kebudayaan Indonesia, juga ada tulisan yang mencoba memprediksi masa depan peradaban manusia setelah nilai-nilai kebudayaan modern terdekonstruksi oleh semangat postmodernisme. Sayang, tulisan penting di Horizon dan Kalam tidak terangkum dalam buku Postmodernisme dan Masa Depan Peradaban yang dititik beratkan oleh resensator dalam kutipan buku tersebut adalah yang dititik beratkan oleh resensator ini adalah penulis resensi. Nah, penulis resensi yang yaitu disebut dengan resensator. Oke, dalam kutipan buku tersebut adalah isi buku, kelemahan isi buku, sumber tulisan yang diresensi, cara pengarang mengutarakan gagasan, dan identitas buku. Sebentar, sepertinya kalau ini harus lebih serius nih membacanya. Di samping tulisan-tulisan yang mencoba membeberkan konsepisme postmodernisme dan pengaruhnya terhadap kebudayaan Indonesia, juga ada tulisan yang mencoba memprediksi masa depan peradaban manusia setelah nilai-nilai kebudayaan modern terdekonstruksi oleh semangat postmodernisme. Sayang, tulisan penting di Horizon, B bukan? Salah ya? Salah, Kak. Wah, bentar. Yang lain. D? Bukan juga. Wah, nggak tahu nih kalau kayak gini kayak Kak Erina nih. Lumayan agak sulit nih. Kalau menurut Ibu Widya, yang mana Jawabannya jawabannya? yang Kak, membahas menitikberatkan isi buku. Oh, jadi ini lebih mendetailkan. Mungkin saya terkecoh dengan kata-kata sayang, tulisan penting di Horizon itu sepertinya menilai. Bukan, Kak, tapi ini membahas menitikberatkan isi buku. Nah, itu kan membahas tentang konsep dari postmodernisme menurut apa? Menurut Horizon dan Kalam. Yap. Ada lagi yang bisa dijelaskan kenapa ini bisa dikatakan adalah isi buku dan bukan B, C, D atau E? Nah, itu sudah dijelaskan, Kak. Itu kan ada di tulisan-tulisan yang mencoba membeberkan postmodernisme dan pengaruhnya terhadap kebudayaan Indonesia. Juga ada tulisan yang mencoba memprediksi masa depan peradaban manusia setelah nilai-nilai kebudayaan modern terdekonstruksi oleh semangat postmodernisme. Nah, ini kan membahas tentang isi buku itu, Kak. Itu bukan kelemahannya, bukan sumber atau yang lainnya itu. Oke. Next kita akan beralih ke contoh soal selanjutnya mungkin. Ini soal yang terakhir, Kak. Oke, ini contoh soal yang terakhir. Kalau adik-adik mungkin punya contoh soal yang sulit sekali, Kak Erina boleh dong dibantu. Nah, atau mungkin dari teman-teman kalau punya pertanyaan mengenai resensi sendiri ya, kalau masih bingung, kadang-kadang seperti ini malah mengecoh ya. Nah, ini ada nih soal contoh. Oke. Assalamualaikum Kak Erina, saya Khairul dari salah satu SMA di Lumajang. Halo, waalaikumsalam. Mohon penjelasannya, apakah kalau penempatan istilah resensi itu tidak untuk media cetak dan review itu untuk media visual? Terima kasih. Gimana nih Bu Widya? Untuk istilah resensi, padahal di sini resensi ini boleh buku. Ya, boleh buku, boleh apa tadi, film, kemudian pementasan drama atau musik. Boleh saja sih. Jadi kalau untuk penempatan istilah resensi Kan itu cuman istilah saja ya, Kak. Semuanya kan sama, resensi dan review. Kan sama-sama artinya untuk apa? Untuk mereview atau menilai karya itu sebenarnya. mungkin Semuanya kalau sama. resensi itu adalah lebih ke bahasa Indonesia ya. Kak, review kan lebih ke bahasa. Yang disadurkan mungkin ya. Gitu. Oke. Untuk media visual. Jadi sebenarnya review dan resensi Resensi ini itu sama. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia, kita penggunaannya adalah resensi. Ya. Untuk adik-adik, jangan kemana-mana. Kalau punya pertanyaan, langsung tuliskan di nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Tetaplah bersama dengan kami, belajar bahasa Indonesia di Sinaunang Omah.
Terima kasih, masih kembali lagi di Sinaunang Omah Belajar Bahasa Indonesia. Kita akan membahas kembali mengenai resensi. Kalau tadi sudah dibahas penjelasan mengenai resensi, tahap-tahap apa yang harus kita lakukan. Kali ini kita kembali ke contoh soal ya, soal Ibu. terakhir. Oke, untuk adik-adik jangan lupa kalau punya pertanyaan ya, tuliskan pertanyaannya di nomor WhatsApp yang ada di layar kaca adik-adik semuanya. Silahkan langsung diberikan ke sana, nanti akan kita bacakan dan akan kita bahas bersama dengan Ibu Widya di sini di 0882 1729053. Kita kembali ke layar. Apakah sebuah judul buku bisa diresensi banyak orang? Terima kasih dari Saryono di Sidoarjo. Bisa Kak, kan itu kan resensi kembali lagi tadi, gagasan mengenai penulis terhadap buku itu. Yap. Nah, boleh. Jadi kalau untuk resensi ini sebenarnya semua orang boleh menulis Ya, boleh menulis. dengan pendapatnya mereka masing-masing. Tapi biasanya resensi ini akan mempengaruhi orang lain yang belum membaca atau melihat pertunjukan tersebut atau film tersebut untuk mau membaca atau menonton film tersebut ya. Karena mungkin misalnya nih Ibu Widya yang menulis resensi, saya belum pernah baca bukunya. Karena saya baca resensi dari Ibu Widya, wah sepertinya ini menarik nih. Saya ingin tahu lebih dalam mengenai buku tersebut ya. Kali ini kita akan beralih ke contoh soal berikutnya ya adik-adik. Bersiap? Kita akan jawab bersama-sama ya. Oke, nomor 3. Buku itu ditulis ala geleyengan, yaitu cara penyajian secara tidak langsung yang ringan, penuh canda, tidak ngotot, suatu cara yang peka budaya yang melekat pada kebudayaan tertentu Jawa. Geleyengan baru terasa kekhasan dan daya gunanya jika berlangsung antara priayi dan wong cilik, hingga bisa dimaklumi jika peran wong cilik para pembantu Pak Ageng dalam buku ini berarti menghidupkan kisah atau cerita yang dituturkan penulisan. Mencermati kutipan resensi di atas, kita melihat adanya satu masalah yang dibahas, yaitu Ibu ini sebelum saya melihat ABCDE-nya ya, ternyata di sini boleh menyebutkan satu nama tokoh ya. Ya, bisa. Baik. A. Peran wong cilik bagi priayi. B. Konsep geleyengan menurut Umar Khayyam. C. Manfaat buku Umar Khayyam dalam perkembangan sastra. D. Perbedaan priayi masa lalu dan masa sekarang. E. Perbedaan priayi dan wong cilik. Ayo adik-adik, ada yang tahu nggak ini? Ya, sekali lagi ya dibacakan ya. Buku itu ditulis ala geleyengan, yaitu cara penyajian secara tidak langsung yang ringan, penuh dengan canda, nggak ngotot, suatu cara yang peka budaya, melekat pada kebudayaan tertentu, yaitu Jawa di sini. Geleyengan baru terasa kekhasan dan daya gunanya jika berlangsung antara priayi dan wong cilik, hingga bisa dimaklumi jika peran wong cilik, para pembantu di dalam buku ini adalah Pak Ageng, salah satu nama tokohnya, berarti menghidupkan kisah atau cerita yang dituturkan penulisan. Mencermati kutipan resensi yang baru saja Kak Erina bacakan, kita melihat adanya satu masalah yang dibahas, yaitu A. Perang wong cilik bagi priayi. B. Konsep geleyengan menurut Umar Khayyam. C. Manfaat buku Umar Khayyam dalam perkembangan sastra. D. Perbedaan priayi masa lalu dan masa sekarang. E. Perbedaan priayi dan wong cilik. Kalau Kak Erina coba jawab ya di sini ya. Mudah-mudahan benar. Jawabannya A. Bener bukan Bu? Kurang tepat Kak Erina. Kurang tepat. Wah, ini kalau nggak A sepertinya bentar. Kekhasan budaya dan gana gunanya jika berlangsung cerita yang dituturkan penulisan. Wah, antara ini sih. Yang mana Kak? Kalau nggak D atau E, bener nggak Bu? Kurang tepat Kak Erina. Oh, justru? Ini jawabannya itu yang B. Oh, yang B. Konsep geleyengan menurut Umar Khayyam. Walaupun Umar Khayyam di sini tidak disebutkan. Ya. Oh, seperti itu ya. Boleh dijelaskan nggak Bu? Nah, ini kan salah satu kutipan dari bukunya Umar Khayyam. Nah, itu menceritakan tentang konsep geleyengan menurut Umar Khayyam itu.
Kalau manfaat buku kan tidak ada tuh Kak Iya, disebutkan di situ tidak ada. disebutkan. Kemudian perbedaannya juga tidak, cuman di peran wong cilik dan apa tadi itu. Berlangsungnya antara priai dan wong cilik, tidak Yang di dijelaskan sini- perbedaan priai masa lalu dan masa sekarang kan juga nggak ada. Tidak diceritakan Nah, juga. Kemudian yang E itu perbedaan priai dan wong cilik juga tidak ada kan itu di situ. Mhm, Cuman menjelaskan tentang geliyengan itu apa di situ. Nah, geliyengan yaitu cara penyajian. Nah, berarti apa konsep geliyengan menurut Umar Khayyam? Oke, jadi untuk adik-adik jangan terkecoh ya seperti Kak Erina Koto tadi, walaupun di sini Umar Khayyam tidak dijelaskan, bahkan tidak dituliskan siapa penerbitnya, cuman memang di sini langsung mengarah pada rangkumannya adalah konsep geleyengan menurut sang penulisnya. Seperti itu ya. Walaupun di sini dijelaskan sedikit detail, kalau menurut saya disebutkan adalah ada priayi dan wong cilik yang sepertinya seru nih ceritanya karena penuh dengan canda. Cuman kalau kita melihat adanya satu masalah yang dibahas, yaitu lebih kepada konsep geleyengan menurut sang penulisnya. Karena kalau melihat peran wong cilik bagi priayi ini cerita di dalamnya, Iya. lebih seperti itu ya. Oke, wow. Kalau bahasa Indonesia ini memang biasanya kelihatannya gampang, tapi ternyata banyak sekali terkecohnya. Betul Kadang-kadang sekali. dengan ABCDE-nya. Apakah ada contoh soal lagi? Kita akan coba lihat lagi. Baik, kita akan mencoba untuk melihat contoh resensi yang lain nih. Bisa kita lihat dari sebuah buku. Nanti kalau adik-adik punya mungkin contoh resensi boleh dikirimkan melalui via WhatsApp ya. Kita tunggu, akan kita bahas lagi di segmen selanjutnya di Sinaunang Omah. Jangan kemana-mana. Kembali lagi di Sinaunang Omah, masih belajar bahasa Indonesia bersama dengan Ibu Widya Aulia di sini dari SMA Jati Agung Sidoarjo. Resensi ini adalah untuk kelas 11 SMA semester 2. Iya, semester 2. Oke, kalau tadi kita sudah sampai di soal terakhir. Untuk adik-adik kalau punya pertanyaan boleh langsung kirimkan ke nomor WhatsApp dan kali ini kita akan langsung jawab pertanyaan dari adik-adik. Nah, apakah dalam resensi buku harus seizin penerbit atau penulis? Terima kasih dari Yohana di Sidoarjo. Bagaimana ini, Bu? Tidak perlu sih Kak, tidak perlu izin atau itu nggak perlu. Kalau misalkan itu untuk dimuat atau dikirim di koran atau majalah, ya nggak apa-apa. Tapi tidak perlu sih sebenarnya. Tidak perlu, karena semua orang boleh menuliskan resensi pendapatnya dari sebuah karya yang mungkin mereka baca atau mereka tonton, kecuali memang itu diterbitkan di sebuah media cetak ya kan, atau mungkin televisi. Ini biasanya akan ada konfirmasi kepada sang penulis atau pembuat karyanya. Jadi juga mungkin bisa tahu, oh mungkin ini adalah kritik dan saran juga ya kan ya. Atau mungkin justru membuat orang lain tertarik untuk mengetahui isi karya tersebut. Bisa jadi seperti itu ya. Betul. Baik, kita bisa lihat satu contoh, ini adalah sebuah karya buku ya. Dan ini adalah bentuk resensi, seperti itu. Ya. Nah itu contoh dari teks resensi. Itu judulnya apa itu? Lihatlah ke atas dan temukan cinta. Dari judul bukunya adalah Raksasa dari Jogja. Nah setelah ada judul, kemudian ada identitas buku. Nah itu ada judul bukunya, nama pengarangnya, kemudian penerbitnya, tebal buku, kemudian cetakan keberapa. Nah itu juga dicantumkan harga bukunya. Boleh kita lihat ke bawah lagi. Nah ini Kepengarangan. tentang biografi tadi, biografi penulis. Nah, Kak, itu dijelaskan. Dwi Tasari ini siapa? Nah, Latar belakangnya sedikit diceritakan. Selanjutnya sinopsis. Nah itu ada sinopsisnya sekilas mengenai buku itu. Jadi kalau orang belum pernah baca buku Raksasa dari Jogja ini, biasanya kalau baca sinopsisnya udah tahu. Kalau melihat di sini sepertinya seorang remaja anak tunggal hidup dalam ketidakharmonisan kedua orang tuanya. Kita sudah bisa bayangkan, ini nanti akan tentang keluarga, seperti itu ya. Dan tentang cinta di sini tadi juga sempat disebutkan di judulnya, judul resensi yang berbeda dengan
judul bukunya. Ya, sangat berbeda. Oke. Boleh next ke bawah lagi. Kalau untuk sinopsis boleh banyak ya? Ya boleh. Kan tergantung penulisnya, Kak. Bisa kita lihat di sini di paragraf kedua, Bianca tidak percaya cinta saat satu-satunya lonceng pemanggil ke arah sana telah direnggut oleh sahabat baiknya. Nah, ini sepertinya awalnya tentang keluarga, mungkin akan berpengaruh kepada psikologis dari seorang Bianca ini. Ternyata dalam kehidupan percintaannya juga mengalami kegagalan. Kita sudah punya bayangan, oh ini nanti tentang seorang wanita mencari cintanya. Nah, betul. Dan mungkin merasa sakit hati yang dulunya melihat orang tua berpisah. Setelah itu ternyata kejadian sendiri dalam percintaannya dia. Nah, untuk yang suka cinta boleh baca buku Raksasa dari Jogja. Kalau Ibu Widya sendiri sebenarnya suka buku apa kalau dibaca? Lebih ke romantis sih, Kak. Cewek banget ya. Ini adik-adik pasti juga suka nih. Tapi kalau yang cowok-cowok itu biasanya suka yang non-fiksi. Terus sejarah, ilmiah, biasanya seperti itu juga. Kalau yang cowok-cowok ini biasanya suka sekali untuk bisa melihat. Dan itu ternyata bisa semuanya diresensi ya. Bisa. Termasuk tontonan-tontonan. Iya, bisa. Tontonan ini harus film kah? Tadi disebutkan film, Kak, contohnya film. Oke, Iya. jadi untuk adik-adik kalau nonton sebuah film, saya yakin selama liburan ini ya, selama masa pandemi ya, karena sekali. waktu sekolahnya sedikit ya, banyak sekali mendapatkan informasi nonton film karena rekomendasinya biasanya banyak banget. Nonton film ini, film ini, film ini, film ini. Nah, karena adik-adik sudah banyak sekali mendapatkan referensi untuk menonton, kenapa enggak? Yuk coba bikin resensinya. Karena kali-kali nanti bermanfaat ya untuk kita bisa menilai sebuah karya dengan bahasa yang baik. Ada yang perlu ini enggak diteliti kalau misalnya menulis resensi ini, hati-hati hal-hal yang harus dihindari. Jangan menunjukkan mengakibatkan pro kontra gitu loh, Kak, mengabad unsur-unsur sara gitu, jangan. Bener. Gitu. Jangan yang mengandung unsur-unsur sara karena nanti biasanya akan terjadi pro kontra. Apalagi mungkin kalau misalnya nih ya, saya menuliskan sesuatu yang mungkin membuat pro dan kontra. Misalnya Ibu Widya adalah suka banget dengan buku itu, tapi saya menuliskan sesuatu yang mungkin membuat penulis yang lain nggak mau baca. Gitu kan, jadi jadi biasanya resensi itu memang kadang-kadang seperti itu ya, karena kan itu kan penilaian pribadi ya Bu ya. Jadi setiap orang biasanya punya bahasanya sendiri untuk bisa menjelaskan. Nah, mungkin adik-adik bisa belajar untuk bisa memiliki bahasa yang menarik untuk orang lain. Ada pertanyaan, kesulitan apa yang akan kita hadapi dalam meresensi dari Indah di Mojokerto? Kalau menurut Kalau Ibu? sudah menyiapkan tadi ya langkah-langkahnya, sudah tahu bukunya, sudah itu biasanya tuh itu, Kak, yang kita hadapi yang kesulitannya itu merangkai katanya. Oke. Nah, kan kadang kan butuh kreativitas kan, butuh banyak membaca juga, butuh banyak latihan juga. Nah, itu merangkai katanya itu yang biasanya sering anak-anak merasa kesulitan. Jadi kan satu kata ini diulang lagi di kata berikutnya. Nah, itu. Jadi kita harus belajar banyak istilah-istilah baru ya, betul untuk sekali. bisa menceritakan dengan bahasa kita sendiri, tidak merangkum karena ini berbeda dari merangkum, dan juga tidak boleh menceritakan isi buku atau sebuah karya secara detail, tapi menggunakan bahasa yang berbeda, menarik, tapi juga tidak jauh dari esensinya. Iya, betul sekali. Seperti itu ya. Jadi untuk adik-adik sekali lagi harus banyak baca, Berlatih. nonton film, dan nggak cuman mungkin dibaca aja, tapi dipahami maknanya. Mungkin kalau kita tidak tahu artinya, kita bisa googling nih sekarang ya, untuk tahu. Walaupun bahasa Indonesia, saya yakin kita sebagai warga negara Indonesia kadang-kadang punya beberapa istilah yang kita sendiri kadang baru tahu, ya kan? Mungkin adik-adik juga baru tahu nih artinya resensi. Sering dengar, tapi ternyata kalau tadi saya sempat salah, ternyata berbeda dari merangkum. Saya kira resensi ini sama seperti merangkum, tapi ternyata samanya dengan mereview. Ya, Seperti itu ya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Kalau untuk resensi sendiri sebenarnya akan membuat misalnya adik-adik disuruh membuat sebuah resensi. Akan berapa banyak halamannya? Biasanya harus panjang kah atau sebenarnya singkat-singkat saja tidak apa-apa? Singkat saja tapi tidak apa-apa, tapi ya sudah mencakup keseluruhan gitu, Kak. Ya. Nggak terlalu panjang, tapi yang singkat dan menarik harus gitu. Kalau melihat sistematika yang tadi yang paling susah itu biasanya di bagian apa? Kalau pembahasan kan cuman pendapat kita, tapi harus ada buktinya. Kalau menurut saya sih di pembukaan kita harus
membuat pembukaan yang menarik. Nah itu. Justru di pembukaannya, karena judul tadi juga pemilihan judulnya Iya, pemilihan tidak judul boleh juga. sama. Iya, tidak boleh sama dengan judul bukunya atau judul itunya. Tapi juga tidak boleh jauh dari esensi judul bukunya. Nah, betul. Kita harus menemukan bahasa yang berbeda. Ibu punya contoh nggak, Bu? Dari sebuah buku mungkin? Nah, tadi sudah disebutkan Kak contohnya. Contoh misalkan saya mau meresensi novel Drupadi tadi. Iya. Nah, novel ini kan menjelaskan sosok Drupadi. Mm-mm. Tapi menurut Seno Gumira, kan karya Seno Gumira Aji Dharma. Nah, saya kepingin tuh resensi novel itu. Nah, karena itu saya membuat judulnya apa? Kedudukan perempuan di novel Drupadi. Karya Seno Gumira. Itu bisa jadi judul resensi dari karya novel Drupadi. Itu salah satu contohnya ya, adik-adik bisa ditiru juga nantinya kalau adik-adik membaca karya yang lainnya. Pertanyaan terakhir yang masuk dari Agus di Malang, apakah buku lama boleh diresensi? Saya rasa boleh ya. Boleh-boleh saja. Semua buku, semua karya boleh diresensi. Ingat ya, buku, fiksi, non-fiksi, terus juga film, pertunjukan, kemudian musik Kak. musik. Wah, musik juga bisa ya ternyata ya. Wow, ini untuk adik-adik saya yakin nih tiap hari pasti sering dengerin musik. Yang paling penting adalah adik-adik harus belajar untuk meresensi sebuah karya supaya nanti bisa menemukan istilah-istilah yang mungkin adik-adik akan terbiasa untuk bisa membahasakannya. Seperti itu ya. Kalau dari Ibu Widya ada pesan khusus? Nah, itu tadi, biasakan membaca Kak. Biar kalau mengerjakan soal bahasa Indonesia tidak ada kata bosan dan mengantuk. Nah. Bener, saya setuju ya. Biasakan paling nggak adik-adik dalam 1 bulan ini bisa menyelesaikan 1 atau 2 buku. Nah, biasanya dijadi target ya. Jadi terbiasa kalau misalnya disuruh belajar dan membaca, nggak akan bosan dan tidak mengantuk seperti kata Ibu Widya tadi. Terima kasih banyak Ibu ya. Sama-sama Kak. Sehat selalu, salam untuk tim guru dari SMA Jati Agung Sidoarjo dan juga para muridnya. Untuk adik-adik terima kasih yang sudah belajar bersama dengan Kak Erina Koto di Sinaunang Oma dan juga Ibu Widya. Kita ketemu lagi besok. Jangan lupa tetap belajar dan harus sering membaca. Selamat siang, sampai jumpa.